Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang metode set point. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Alia Zafri Amri sebagai moderator. Menjadikan saya Muhammad Andrea sebagai materi pertama. Menjadikan saya Sofiati Laila sebagai materi kedua. Selanjutnya menjadikan saya terakhir Sofiati Saya Ayu Lestari sebagai materi ketiga. Baik, langsung saja. Di sini pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari metode fixed point. Kepadanya saya persilakan. Baik, langsung saja ke pengertiannya. Pengertian dari metode point itu adalah metode fixed point atau titik tetap disebut juga sebagai metode iterasi sederhana, merupakan cara menentukan nilai x sehingga fx sama dengan 0 atau akar fungsi dengan cara menentukan nilai x sehingga garis x sama dengan x berpotongan dengan suatu fungsi y sama dengan gx. Suatu fungsi y sama dengan gx tersebut dibentuk persamaan solusi x dari fungsi fx. Lanjut ke konsep dasar, yaitu metode fixed point iteration digunakan untuk menyelesaikan persamaan non linear fx sama dengan 0. Ide dasarnya adalah menuliskan ulang persamaan fx sama dengan 0 ke dalam bentuk x dengan gx dengan fungsi transformasi gx. Kemudian dilakukan proses iterasi, yaitu x n plus 1 sama dengan gxn sampai didapat nilai hampiran akan dengan toleransi kesalahan tersebut. Oke. Langsung ke materi yang kedua yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu Selanjutnya yaitu rumus interaksi. Jadi di sini ada interaksi ke-1 yaitu x1 sama dengan gx0 sama dengan integrasi 0 3 6 7 8 fx1 sama dengan x kuadrat 3 6 7 8 sama dengan 0,4 6 8 5 4 karena mutlak fx1 sama mutlak lebih dari 0,001 sama dengan e, maka prosesnya lanjut. Untuk interaksi kedua yaitu x2 sama dengan gx1 sama dengan 0,6922 fx2 sama dengan f min 26922 sama dengan min 0,38309. Karena mutlak fx sama dengan x2 mutlak lebih dari 0,001 sama dengan d, maka prosesnya lanjut. Untuk iterasi ketiga, x3 sama dengan gx2 sama dengan negatif 0,50047 fx3 sama dengan f min 50047 sama dengan 0,17447. Karena mutlak f x3 mutlak lebih dari 0,001 maka prosesnya lanjut. Untuk iterasi keempat ini x4 sama dengan gx3 sama dengan min 0,60624 fx4 sama dengan f min 0,0624 sama dengan 2,11157. Karena mutlak fx4 mutlak lebih dari 0,001 maka ini prosesnya lanjut. Jadi inti dari
plus 1 dari fungsi interaksi fx. Maka hasil xn dicek ke fungsi asal, yaitu fx sama dengan x plus e pangkat x. Karena kalau nilai fxn sudah cukup kecil atau mendekati 0 dengan toleransi kurang dari 0.001, maka akarnya ditemukan. Kalau belum, berarti prosesnya diteruskan. Masih berfungsi ya? Selanjutnya yaitu langkah-langkah algoritma. Di sini ada step-step dari langkah-langkah algoritma, yaitu step 0 berarti mulai, step 1 berarti definisikan fungsi fx. Untuk step kedua yaitu dapat fungsi x dx dari fx. Untuk step ketiga di sini kita disuruh tentukan nilai awal x0. Untuk step 4 tentukan korelasi kesalahan e. Untuk step 5 ulangi terus step 6 dan 7 jika mutlak f x1 plus 1 mutlak lebih dari e. Step 6 hitung nilai x1 min 1 sama dengan dx1. Untuk step 7 hitung nilai fx1 plus 1. Untuk step 8 yaitu yang terakhir, yaitu berarti selesai. Lanjut ke materi selanjutnya. Yang dimana kita akan menentukan nilai atau persamaan dari xe pada x ditambah 1 sampai dengan 0. Yang dimana kita akan mengubah bentuk dari fx sama dengan xe pangkat x tambah 1 menjadi ke x sama dengan g, x sama dengan min 1 per e pangkat x. Di sini iterasinya kita ambil tebakan awal yang dimana x0 sama dengan 0. Yang dimana iterasi pertama x1 sama dengan min 1 per e pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua x2 sama dengan 1 per e pangkat 1. Jika dibulatkan akan menjadi min 2 per min 2 718. Iterasi ketiga di mana x3 sama dengan min 1 per e pangkat min 2 718. Jika dibulatkan akan menjadi min 1 min 1 064. Iterasi keempat yang dimana x nya adalah 1 per e pangkat min 1 064. Jika dibulatkan akan menjadi 1 titik 346. Selanjutnya iterasi kelima yang dimana x5 sama dengan min 1 per e pangkat min 1 346, dan jika dibulatkan akan menjadi min 1 263. Selanjutnya iterasi ke-6, x6-nya sama dengan min 1 per e pangkat min 1 263, yang jika dibulatkan akan menjadi min 1 titik 283. Sehingga kemudian x itu jika
kedua adalah 0,229 ditambah 1/3 yang jika dibulatkan akan menjadi 0,627 dan S3 adalah 0,627 sehingga hasil dari nilai itu adalah konvergen di mana S3 itu jika dibulatkan menjadi 0,629. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke moderator yang memasukkan sebelas program dengan menggunakan tablet. Baik, langsung saja. Saya akan membahas singkat program metode point dengan menggunakan tablet. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari singkat tersebut. Pertama, fungsi call, di mana fungsi call itu menentukan toleransi keeroran yang sudah diizinkan. Artinya kalau perbedaan dua iterasi berturut-turut lebih kecil dari 0,001, maka iterasinya itu sudah dianggap selesai. Kemudian backshifter, fungsi backshifter yaitu batas maksimum iterasi yang dimana jika tidak ada batas maksimumnya maka programnya itu tidak berjalan terus-menerus jika tidak konvergen. Kemudian G, fungsi G yaitu untuk mendefinisikan. Kemudian G, fungsi G yaitu untuk mendefinisikan fungsi G, yang dimana dalam metode fixed point kita butuh bentuk persamaan x sama dengan dx. Nah, di sini kita mendapatkan bentuk persamaan yang dimana gx sama dengan min t atau min ixp. Kemudian x0 yaitu menentukan nilai awal atau tebakan awal. Karena keberhasilan dalam metode fixed point sangat bergantung pada nilai tebakan awal. Di sini kita menggunakan SO menggunakan negatif 4. Kemudian F' yaitu hasil yang di kemudian F' itu menampilkan hasil ke layar, dan dimana selanjutnya for K dikurangi 1 kemudian F' yaitu fungsi F' menampilkan hasil ke layar, dimana for K sama dengan 1 banding backshifter, yang dimana for K ini fungsinya itu melakukan perhitungan dari iterasi pertama sampai backshifter, yaitu sampai batas maksimum yang sudah kita pakai. Dan di sini kita menggunakan nilai backshifternya 100. Kemudian X1 sama dengan X0. Di sini fungsinya itu untuk menghitung nilai baru, yang dimana nilai baru XK plus 1 dengan rumus titik tetap, yang dimana rumus titik tetapnya XK plus 1 sama dengan G dalam kurung X kali K. Kemudian R yaitu kemudian R yaitu fungsi R yang menghitung selisih antara yang menggunakan backlight. Nah, di sini saya
yang dimana for K ini fungsinya itu melakukan penghitungan dari iterasi pertama sampai menginter, yaitu sampai batas maksimum yang sudah kita pakai. Di sini kita menggunakan nilai konstannya 100. Kemudian X1 sama dengan X0. Di sini fungsinya itu untuk menghitung nilai baru, yang dimana nilai baru XK plus 1 dengan rumus titik tetap, yang dimana rumus titik tetapnya XK plus 1 sama dengan G dalam kurung X kali K. Kemudian R yaitu kemudian R yaitu fungsi R yang menghitung selisih antara iterasi yang sebelumnya dengan iterasi yang setelahnya. Kemudian if R lebih kecil dari nol atau break, itu kita akan mengecek apakah nilai hasilnya itu sudah memenuhi toleransi keerorannya atau tidak. Jika memenuhi, jika dia artinya perhitungannya itu perulangannya itu dihentikan. Kemudian F-print tidak konvergen dalam persen B iterasi atau maxiter. Itu fungsinya itu jika sampai batas maxiternya belum terpenuhi atau belum berhenti, artinya solusi itu tidak ditemukan atau tidak konvergen. Nah, selanjutnya F-print solusi kira-kiranya itu jika fungsinya itu jika berhenti lebih cepat atau hasil konvergennya itu sudah ada, maka kita dapat mencetak solusi hampiran X1 atau jumlah iterasi K atau R erorannya itu sampai terakhir. Nah, di sini sintaks tersebut kita ditarankan, maka hasilnya akan seperti ini, yang dimana iter ini adalah jumlah kita melakukan iterasinya, dan X ini dan XN itu nilai hampiran yang sudah kemudian iter ini adalah jumlah iterasi yang sudah kita iter ini adalah nomor iterasi yang berupa misalkan jumlah iterasi yang sudah kita gunakan, kita pakai. Kemudian XL ini adalah nilai hampiran solusi pada iterasi KN. Kemudian XN plus 1 dikurangi XN yaitu selisih antara dua iterasi yang berturut-turut. Nah, pada iterasi pertama ini iterasi pertama keerorannya itu 3,98168. Ini selisihnya sangat besar karena termakan awalnya X0 itu sama dengan negatif, jauh dari akar. Kemudian iterasi kedua sampai ke 6, nilai XN-nya itu bergerak cepat menuju kisaran negatif 0,5 sampai dengan negatif 0,6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Adrian. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk sesi sekarang yaitu kelebihan dan kekurangan dari reference point. Untuk kelebihannya, yang pertama konsep sederhana
komputasinya ringan, cocok untuk perhitungan manual maupun komputer. Yang keempat, dapat stabil jika memenuhi syarat, yaitu syarat mutlak G aksen X mutlak lebih kecil dari 1. Untuk yang kelima, bisa digunakan dalam berbagai bentuk persamaan non linear. Nah, terus yang kekurangan dari sekuen ini yaitu sulit mencari bentuk X yang tepat dan tidak semua persamaan mudah diubah. Selanjutnya, konvergensi lambat dibanding Newton Raphson atau Skenes. Yang ketiga, tidak selalu konvergen dan bisa divergen jika mutlak G aksen X lebih kurang dari 1. Terus yang terakhir, sensitif terhadap pemilihan GX karena bentuk transformasi salah sangat gagal. Sekian dari nomor 5. Baiklah, sekian dari nomor 5. Mohon dimaafkan. Selamat